Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sallu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran mazidan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita waktu untuk berkumpul di kajian Jumat sore ini dan juga masih memberikan kita semua nikmat yang paling berharga, nikmat iman, nikmat hidayah dan tentunya nikmat kesehatan. Salawat serta salam kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, kajian Jumat sore yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah yang hadir pada kajian kali ini niatnya bukan hanya untuk mencari ilmu. Ya, niatnya bukan hanya untuk mendapatkan berkah dari majelis ilmu, tapi lebih dari itu. Niatnya adalah untuk menggugurkan kewajiban kita dalam menuntut ilmu. Karena Rasulullah berfirman, ya, menuntut ilmu itu wajib. Fariidatun ala kulli muslimin wa muslimat. Maka setiap dari kita itu wajib menuntut ilmu. Alhamdulillah seminggu sekali ya Rumah Tahfidz Zaid bin Sabit sudah memfasilitasi untuk kajian rutinnya. Maka semoga kita semua bisa diistiqomahkan untuk hadir dalam majelis-majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada hari ini seperti yang sudah kita ketahui, yaitu bagaimana atau beginilah cara Nabi Muhammad SAW dalam memperlakukan temannya atau sahabatnya. Tema ini saya ambil dari buku Kaifa Amalahum. Judulnya bahasa Arab ya. Bagaimana Nabi Muhammad memperlakukan mereka. Dalam buku ini dijelaskan semua bagian lini kehidupan. Jadi Rasulullah bagaimana beliau memperlakukan istrinya, dijelaskan juga. Bagaimana memperlakukan anak-anaknya, bagaimana memperlakukan temannya, sahabatnya. Nanti bagaimana memperlakukan tetangganya. Bahkan bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan orang kafir, orang munafik, dan seterusnya dibahas dalam kitab ini. Masya Allah, ketika saya membaca kitab ini, ya ingin sekali untuk menyampaikan ke jamaah sekalian sehingga manfaatnya bisa lebih luas lagi. Maka semoga kajian ini bisa istiqomah berlanjut ya, supaya kita bisa membahas bab-bab lainnya dari kitab Kaifa Amalahum ini. Maka tema yang saya angkat hari ini adalah bagaimana Rasulullah memperlakukan temannya, sahabatnya. Kenapa saya memilih teman dulu? Kenapa enggak istri dulu ya? Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Abasa. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Jadi Allah katakan, Allah berfirman, pada hari kiamat orang-orang itu berlarian karena huru-hara yang saking dahsyatnya. Orang itu lari dari saudaranya, dari temannya. Wa ummihi wa abi, bahkan dia lari dari orang tuanya, dari bapaknya, dari ibunya. Wa sahibatihi wa bani, dia juga lari dari istrinya, dari anaknya. Para ulama menjelaskan kenapa kita itu lari di hari kiamat dari orang-orang terdekat kita. Kenapa? Terutama yang disebutkan pertama tadi itu temannya dulu, saudaranya dulu. Kata ulama, karena kita itu takut
takut dimintai pertanggungjawaban oleh mereka. Ternyata kita ini banyak salahnya dengan teman kita, dengan saudara kita. Kita banyak menzalimi tanpa sadar teman-teman kita. Banyak hak yang tidak kita berikan kepada saudara-saudara kita. Kalau kepada orang tua, kepada istri mungkin lebih sedikit ya. Karena setiap hari sering ketemu, tapi sama teman kita nggak tahu, mungkin ada kata-kata kita yang menyakiti teman ya. Mungkin ada hutang yang belum dibayar ya. Ya semoga yang di sini tidak ada yang punya hutang ya. Kalaupun ada semoga dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Jadi teman itu paling banyak kita lakukan kesalahan kepada dia. Maka Allah mengatakan orang itu kabur lari dari temannya dulu. Maka dari itu saya ambil tema ini dan saya angkat bagaimana sih Rasulullah itu berperilaku, bagaimana beliau bersosialisasi, berinteraksi dengan sahabat-sahabatnya dan teman-temannya. Jamaah Jumat, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Rasulullah itu selalu mengumumkan atau mengungkapkan rasa cintanya kepada teman-temannya, kepada para sahabatnya. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam tidak memendam rasa cintanya, tapi beliau ungkapkan. Dikisahkan oleh sahabat yang bernama Amr bin As. Beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu mengutusku dalam ekspedisi perang Dzatus Salasil. Jadi Nabi Muhammad mengutus siapa? Amr bin As menjadi panglima perang, diutus ke perang Dzatus Salasil. Ketika itu Amr bin As merasa bahwasanya dirinya ini spesial. Wah, Nabi mengutus saya menjadi panglima perang. Ini spesial banget nih bagi saya. Jadi para sahabat itu selalu senang, selalu bergembira ketika derajatnya diangkat oleh Nabi SAW. Maka Amr bin As ini bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling engkau cintai? Berharap Amr bin As dia punya kedudukan yang tinggi ya, di hati Rasulullah. Namun apa jawaban Rasulullah? Beliau menjawab, Aisyah. Orang yang paling saya cintai yang pertama adalah Aisyah, istri saya sendiri. Nomor 1. Amr bin As bertanya lagi, kalau dari laki-laki siapa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, abuha, ya, bapaknya, yaitu Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq, orang yang paling saya cintai dari kalangan laki-laki. Amr bin As bertanya lagi, siapa lagi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, Umar bin Khattab. Rasulullah menjawab betul-betul jujur dari hatinya orang-orang yang beliau cintai. Jadi beliau ungkapkan tanpa menyakiti sahabat-sahabat yang lain. Tentunya setiap sahabat punya derajat masing-masing di hati Rasulullah. Tapi inilah Rasulullah itu selalu mengungkapkan rasa cintanya kepada sahabat-sahabatnya. Bagaimana dengan kita ya? Kalau kita punya sahabat ya, ungkapkan ya bahwasanya saya punya teman dekat ya. Saya cinta dia karena Allah ya. Saya suka dia karena dia selalu mengajak kepada kebaikan misalnya. Sebutkan, itu sunnah Rasulullah ya. Enggak usah gengsi ya. Ucapkan, ana uhibbuka fillah. Saya cinta kamu karena Allah ya. Pernah suatu ketika Rasulullah sedang duduk bersama sahabatnya. Lewatlah seorang laki-laki ya, di depan Rasulullah. Kemudian laki-laki ini bilang, wahai Nabi, saya suka sama orang ini. Rasulullah bilang, kamu udah kasih tahu belum bahwasanya kamu dia? Belum ya Rasulullah, sampaikan. Akhirnya disampaikan sama laki-laki ini, ya akhi uhibbuka fillah. Saya mencintaimu karena Allah. Laki-laki ini menjawab, ahabbakalladzi ahbabtani fi. Semoga Allah mencintai kamu sebagaimana semoga Allah mencintai ahabbakallahu alladzi ahbabtani fi. Semoga Allah mencintaimu sebagaimana Allah membuat kamu cinta kepada saya. Jadi doanya gimana? Boleh diikutin ya. Uhibbuka fillah.
Saya mencintaimu karena Allah. Jawabnya, ahabbakallah alladzi ahbabtani fi. Nah, itu jawabnya ya. Jadi tidak masalah seorang laki-laki mengungkapkan rasa sayangnya kepada temannya ya. Begitu pula kepada istrinya dan lain-lain. Tentunya berbeda ya. Rasa sayang kepada istri itu rasa sayang naluri ya. Rasa sayang romantis ya. Tapi kalau kepada teman, kepada saudara, itu rasa sayang karena ukhuwah Islamiyah ya. Jangan, tidak perlu menjadi hal yang tabu ya. Zaman sekarang kalau laki-laki mengucapkan kepada laki-laki ya, sudah dianggap kaum pelangi ya. Nah, ini karena propaganda orang-orang kafir ya. Zaman dulu tidak seperti itu. Para sahabat Nabi saling mengungkapkan rasa cinta mereka kepada teman-teman lainnya, sehingga ukhuwah mereka semakin erat ya. Itulah bagaimana Rasulullah SAW selalu mengungkapkan rasa cintanya kepada orang-orang terdekatnya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana Rasulullah memperlakukan temannya, yaitu Rasulullah tidak ridha apabila ada temannya, ada salah satu sahabatnya yang dihina. Rasulullah tidak suka kalau ada orang yang berkata buruk tentang sahabatnya, tentang temannya. Ini disebutkan dalam kisah antara Khalid bin Walid dan Abdurrahman bin Auf. Nabi SAW suatu ketika terjadi perselisihan antara Khalid bin Walid dan Abdurrahman bin Auf, dua sahabat yang mulia. Sedikit terjadi ketegangan ya, perselisihan. Maka Khalid bin Walid mengatakan sesuatu kepada Abdurrahman, yang mana kata-kata ini menyakiti hati Abdurrahman bin Auf. Kata-katanya mungkin sedikit kasar atau sedikit keras sehingga menyakiti hati Abdurrahman bin Auf. Kemudian Nabi SAW mendengar kabar itu. Akhirnya Nabi menegur Khalid bin Walid dengan sabdanya, la tasubbu ashabi. Janganlah kalian mencela para sahabatku. Demi Allah, seandainya salah seorang dari kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, itu tidak akan menyamai satu mud. Satu mud itu dua genggam tangan. Tidak akan menyamai satu mud atau setengah mud dari kebaikan salah seorang dari mereka. Ini Nabi langsung menasehati Khalid bin Walid. Kenapa? Karena Abdurrahman bin Auf itu sahabat yang lebih mulia di sisi Rasulullah. Karena Abdurrahman bin Auf masuk Islam sejak fase Mekah. Abdurrahman bin Auf telah melalui berbagai cobaan bersama Rasulullah SAW ketika di Mekah. Sedangkan Khalid bin Walid baru masuk Islam ketika di Madinah. Maka jasa Abdurrahman bin Auf ini lebih besar daripada jasa Khalid bin Walid. Ketika Khalid bin Walid mengatakan sesuatu yang tidak pantas kepada Abdurrahman bin Auf, Rasulullah SAW menegur Khalid bin Walid, tentunya dengan teguran sayang ya, dan cinta. Ini menandakan bahwasanya para sahabat Nabi itu tidak maksum ya. Mereka juga melakukan kesalahan. Selama dia bukan Nabi, mau Abu Bakar, mau Umar, mereka semua pernah melakukan kesalahan. Karena mereka semua sahabat dan tidak maksum. Nabi Muhammad SAW maksum, tapi para sahabatnya tidak maksum. Yang ketiga, Rasulullah SAW itu mengetahui kedudukan teman-temannya, mengetahui kelebihan teman-temannya. Ini dikisahkan dalam hadis juga. Itu ada perselisihan lagi antara Abu Bakar dan Umar. Kalau tadi perselisihan antara Khalid bin Walid dan Abdurrahman bin Auf, kali ini perselisihan antara Abu Bakar dan Umar. Kemudian
Abu Bakar karena marah kepada Umar, akhirnya mengangkat suaranya kepada Umar bin Khattab. Akhirnya Umar pun terdiam dan Umar pun merasa jengkel juga ya. Kemudian Umar langsung pergi meninggalkan Abu Bakar dengan perasaan yang masih jengkel itu, masih marah ya. Umar pulang ke rumahnya. Abu Bakar merasa menyesal. Wah, saya telah memarahi Umar ya. Kemudian Abu Bakar ingin meminta maaf kepada Umar bin Khattab. Abu Bakar datang ke rumah Umar bin Khattab. Diketuk pintunya. Ya, Umar bin Khattab keluar. Wahai Umar, maafkan saya. Ighfirli, wahai Umar ya. Maafkan saya tadi terlalu keras kepada kamu. Umar bin Khattab enggak mau memaafkan Umar ya. Maafkan saya wahai Umar ya. Tidak, malah ditutup pintunya sama Umar ya. Di depan muka Abu Bakar ya. Abu Bakar tersinggung ya. Akhirnya Abu Bakar pergi melaporkan ke rumah Rasulullah SAW. Datang ke rumah Rasulullah. Wahai Rasulullah, telah terjadi perselisihan antara saya dan Umar. Gini diceritain ya. Ketika Abu Bakar datang ke rumah Rasulullah, itu lari-lari. Abu Bakar saking ingin cepat minta maaf kepada Umar, dia sampai lari-lari dan sampai megang bajunya, mengangkat kain sarungnya atau kain jubahnya sampai tersingkap lututnya. Saking buru-burunya. Ketika masuk ke rumah Rasulullah melihat Abu Bakar kok tergesa-gesa. Rasulullah mengatakan, sahabatmu ini sedang berbuat resiko yang sangat besar, kata Rasulullah. Masuklah Abu Bakar ke rumah Rasulullah dan menceritakan tadi ya. Kemudian Rasulullah berkata, Ghafarallahu laka ya Abu Bakar. Yaghfirullahu laka. 3 kali. Semoga Allah mengampunimu wahai Abu Bakar. Semoga Allah mengampunimu. Kemudian Umar bin Khattab merenung di rumahnya tadi. Wah, tadi saya berantem sama Abu Bakar ya. Menyesal dia, ada rasa menyesal. Wah, saya harus minta maaf nih. Abu Bakar udah minta maaf ke saya, masa saya nggak maafin? Ya. Pergilah Umar ke rumah Abu Bakar. Ketok pintunya. Ada nggak Abu Bakar? Kata orang rumah, Abu Bakar nggak ada. Pergilah Umar ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesampainya di rumah Rasulullah, ternyata ada Abu Bakar di situ. Abu Bakar sedang melaporkan juga kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah melihat Umar masuk, Rasulullah bermuka tidak mau melihat Umar, bermuka agak merah, sedikit marah mendengar cerita dari Abu Bakar, mengalihkan mukanya dari Umar, nggak mau lihat Umar. Umar kaget kan. Abu Bakar melihat itu takut kalau Umar akan dimarahi oleh Rasulullah SAW. Abu Bakar takut kalau sahabatnya ini akan dikata-kata oleh Rasulullah dengan kata-kata yang mungkin menyakiti hatinya. Akhirnya Abu Bakar langsung berlutut di hadapan Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, saya telah menzalimi. Kuntu adzlimu. Saya telah menzalimi sahabat saya telah menzalimi 3 kali ya. Kemudian Rasulullah SAW berdiri, wahai Abu Bakar ya. Rasulullah SAW menasihati Umar bin Khattab, wahai Umar ya. Tahukah kamu bahwasanya ketika saya diutus menjadi Rasul di awal-awal kenabian, semua orang tidak ada yang beriman. Semua orang mengatakan engkau pembohong ya, engkau penyihir wahai Rasulullah. Bahkan Umar pun tidak langsung beriman kepada Rasulullah. Tapi sahabatmu ini Abu Bakar, ketika mendengar saya diutus menjadi Rasul, beliau langsung mengatakan, sodakta, aku percaya, aku beriman kepadamu, aku percaya engkau Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menceritakan kebaikan-kebaikan Abu Bakar, sehingga setelah itu Abu Bakar tidak pernah disakiti lagi hatinya oleh teman-temannya, oleh sahabat-sahabat lainnya. Ya, inilah bagaimana Rasulullah SAW mendamaikan ya, antara dua temannya yang sedang berselisih. Ya. Bagaimana akhlak beliau, cara beliau menyikapi temannya. Dan para sahabat pun ketika melakukan kesalahan kepada temannya langsung sadar. Ya.
langsung minta maaf. Sedangkan kita, kadang kita tahu ya, kita sadar kita telah menyakiti hati teman kita, malah gengsi ya, boro-boro minta maaf kan, ketemu aja nggak mau. Jangan seperti itu ya. Maka teladanilah, tirulah para sahabat Nabi. Ketika mereka menyakiti hati temannya, langsung minta maaf. Bahkan mereka berlomba-lomba untuk saling dimaafkan ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah ya, begitu indahnya kisah-kisah para sahabat ini, teman-teman Rasulullah SAW. Saya pun merasa ketika membaca kisah-kisah ini, kok bisa mereka seperti ini. Maka mari kita jadikan ini sebagai pelajaran. Mari kita ikutin bagaimana Rasulullah memperlakukan sahabat-sahabatnya. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW itu mampu menahan rasa marahnya kepada teman-temannya. Yang mana beliau tidak mampu menahan rasa itu kepada orang lain, tapi terhadap teman-temannya dia mampu menahan rasa ini. Dikisahkan bahwasanya diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, ketika Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal dunia. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul dia adalah Ra'sul Munafikin. Ubay bin Salul ini kepalanya orang-orang munafik. Dia adalah bosnya komplotan orang-orang munafik di Madinah. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul ketika itu meninggal dunia. Saya ceritakan sedikit latar belakang dari Abdullah bin Ubay bin Salul ini ya. Jadi Abdullah ini dia punya kedudukan tinggi di Madinah. Abdullah bin Ubay ini salah satu tokohnya suku Khazraj. Ya. Jadi kaum Ansor itu terdiri dari dua suku. Ada suku Aus dan suku Khazraj. Dua suku ini saling berperang ketika di Madinah sebelum Nabi hijrah. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin para kaum munafik ini, adalah tokoh dari suku Khazraj. Saking ditinggikan, dimuliakan di Madinah, hampir-hampir Abdullah bin Ubay ini mau diangkat menjadi rajanya Madinah. Mau diangkat menjadi pemimpin kota Madinah. Namun ketika Rasulullah SAW hijrah, semua berubah. Akhirnya Rasulullah diangkatlah sebagai pemimpin kota Madinah. Abdullah bin Ubay sakit hati. Muncullah kebencian kepada Rasulullah SAW. Seharusnya saya yang menjadi raja Madinah. Kenapa Nabi Muhammad? Nah, disinilah mulai Abdullah bin Ubay bin Salul ini menjadi benci kepada kaum muslimin, benci kepada Rasulullah, sehingga dia mulai mengumpulkan orang-orang teman-temannya yang munafik juga menjadi satu kelompok ya. Menjadi kelompok kaum munafik ya, kaum munafik yang ada di Madinah. Begitu banyak kejahatan-kejahatan yang dilakukan Abdullah bin Ubay ini ya. Orang munafik itu mereka aslinya tidak beriman, tapi mereka menyusup ke dalam barisan kaum muslim. Mereka ngaku muslim, mereka mengaku sebagai orang-orang yang beriman, tapi padahal mereka tidak beriman ya. Ketika perang misalnya, perang Badar, pasukan kaum muslimin berapa? 1000. Kaum munafik 300. Ketika hampir mau mulai perang, 300 orang munafik ini mundur, melemahkan barisan kaum muslimin. Itu kerjaan orang-orang munafik ya. Pernah juga Abdullah bin Ubay bin Salul ini mengadu domba antara kaum muhajirin dan ansor. Bahkan dia pernah menfitnah istri Nabi SAW yaitu Aisyah berselingkuh dengan sahabat Nabi. Pokoknya banyaklah kejahatan-kejahatan Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka ketika Abdullah bin Ubay bin Salul ini meninggal dunia, Rasulullah SAW diminta untuk menyolatkan jenazahnya. Jadi anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul punya anak namanya Abdullah. Abdullah ini seorang sahabat yang mulia, sahabat yang soleh. Sahabat ini meminta, wahai Rasulullah, tolong imamin jenazah ayah saya dong. Tolong imamin. Rasulullah mau menolak kan gak enak ya. Wah, ini anaknya orang baik, masa iya ayahnya tidak saya sholatin? Kemudian
Ubay bin Salul juga ini dari suku yang terhormat, Khazraj. Kalau saja Rasulullah tidak mensolati Ubay bin Salul ini, mungkin nama baik sukunya bisa hancur ya. Padahal banyak dari suku Khazraj ini yang masuk Islam. Maka atas pertimbangan-pertimbangan ini Rasulullah mensolati Abdullah bin Ubay bin Salul. Padahal ini adalah tokoh ya, pemimpinnya kaum munafik ya. Kemudian Rasulullah berdiri ya. Aku langsung berdiri menghampiri beliau dan berkata. Sebelum itu Rasulullah SAW sudah berdiri ingin mensolati jenazah Ubay bin Salul. Kata Umar ya, ini yang diceritakan oleh Umar bin Khattab ya. Umar berkata, ketika Umar mendengar kabar Rasulullah ingin mensolati Ubay bin Salul, Umar langsung datang berlari menghampiri Rasulullah SAW yang ketika itu sudah mau sholat ya. Aku langsung berdiri menghampiri beliau dan berkata, wahai Rasulullah, apakah engkau akan menyolati si Ubay bin Salul ini? Padahal pada hari ini dan hari itu dia pernah mengatakan begini dan begitu. Umar bin Khattab ceritain semuanya. Ubay bin Salul itu dulu begini ya. Dia melakukan kejahatan seperti ini. Apakah engkau akan mensolatinya wahai Rasulullah? Kira-kira kalau kita jadi posisi Rasulullah, marah nggak? Ya. Udah mau sholat tiba-tiba Umar menyela gitu kan. Kenapa nggak dari tadi gitu ngomongnya? Mungkin kalau kita ya pasti kita marah. Tapi bagaimana tanggapan Rasulullah SAW? Ya, bayangkan Umar yang berdiri, Umar terkenal dengan kepribadian yang keras ya, yang suaranya juga keras ya. Rasulullah SAW beliau hanya tersenyum dan berkata, akhirnya ya Umar, minggirlah dariku wahai Umar. Sabar ya, minggirlah dariku. Tapi Umar tetaplah Umar ya. Cinta dan cemburunya luar biasa. Umar bin Khattab ya, terkenal dengan sahabat yang keras tapi cintanya luar biasa. Dia cemburu kalau orang munafik ini disolati oleh Nabi. Maka Umar terus mendesak Nabi Muhammad, jangan solati. Akhirnya Rasulullah SAW bersabda, aku diberi pilihan dan aku memilih wahai Umar. Seandainya aku tahu kalau aku menambah lebih dari 70 kali beristighfar, maka Allah akan mengampuninya, sungguh aku akan menambahkannya. Jadi ada satu ayat yang menyebutkan dalam surat At-Taubah kalau nggak salah ya, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falayaghfirullahu lahum. Kata Allah, wahai Muhammad, engkau beristighfar mohon ampun atau tidak memohon ampun untuk orang-orang munafik ini. Seandainya engkau mohon ampun untuk orang-orang munafik 70 kali dalam sehari, falayaghfirullahu lahum. Sungguh Allah tidak akan mengampuni orang-orang munafik. Jadi Allah tidak akan mengampuni orang-orang munafik, tapi Rasulullah karena kelembutan hatinya, bahkan dengan pemimpin kaum munafik pun Rasulullah masih ada rasa sayang kepada orang yang mungkin masih ada sedikit keterikatan dengan ketertarikan dengan Islam. Maka Rasulullah mengatakan, seandainya aku tahu istighfar lebih dari 70 kali itu bisa mengampuni Ubay bin Salul, maka aku akan lakukan. Kemudian Rasulullah SAW lanjut mensolati Abdullah bin Ubay bin Salul. Setelahnya Rasulullah pergi. Tidak lama setelah itu muncullah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya larangan untuk mensolati kaum munafik ya. Dalam surat At-Taubah yang berbunyi, dan janganlah engkau Muhammad menyolatkan seorang pun dari mereka yang mati selamanya, yaitu kaum munafik. Dan jangan engkau berdiri di atas kuburannya. Jangan berdoa untuk kaum orang-orang munafik di kuburannya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Setelah itu barulah Rasulullah tidak pernah mensolati orang-orang munafik ya. Rasulullah menyolati Abdullah bin Ubay bin Salul karena belum ada ayat larangan ketika itu ya. Maka Rasulullah masih mensolatinya. Dan tentunya karena sifat sayangnya Rasulullah SAW kepada umatnya, dan juga karena kecerdasan Rasulullah SAW, strategi
Jadi kalau seandainya Rasulullah tidak mensolati Abdullah bin Ubay, maka anaknya akan bersedih ya. Anaknya termasuk sahabat Nabi yang soleh. Maka Umar berkata, aku heran dengan keberanianku saat itu terhadap Rasulullah SAW. Dan Allah serta Rasulnya lebih tahu. Jadi Umar seolah-olah, kok aku berani ya? Ketika itu mendatangi Nabi sampai memaksa Nabi untuk tidak mensolatinya. Umar seakan-akan takjub kepada dirinya. Maka inilah bagaimana Rasulullah SAW mensikapi ketika ada temannya yang bikin jengkel ya, misalnya. Jadi sabar ya, jangan langsung diputuskan hubungannya, lo gue en ya. Jangan ya. Ketika ada teman yang bikin kita kesal, kasihlah dia ruang ya, ajak diskusi ya. Jangan memutuskan tali silaturahmi ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat Nabi selanjutnya adalah yang ke berapa? Kelima ya. Nabi itu selalu merasa kehilangan ketika ada salah satu temannya atau sahabatnya yang tidak hadir. Ketika ada salah satu sahabatnya yang tidak kelihatan, tidak hadir dalam majelisnya, Nabi selalu merasa kehilangan. Kisah ini datang dari sahabat Thabit bin Qais radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, ketika turun ayat surat Al-Hujurat ayat kedua, bunyinya ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi. Ini adalah adab ya kepada Rasulullah. Jangan meninggikan suara kalian di atas suara Nabi, apalagi ketika bermajelis, ketika di masjid. Kita juga seperti itu, jangan tinggikan suara kita kepada orang-orang yang lebih tua. Maka ketika ayat ini turun, Thabit bin Qais langsung masuk ke rumahnya. Dia langsung kaget lari masuk ke rumahnya dan gak pernah keluar-keluar ketika ayat ini turun. Ia berkata, Thabit bin Qais berkata, ana min ahlin nar, aku termasuk ahli neraka. Ketika mendengar ayat ini, dia merasa Thabit bin Qais ini adalah salah satu sahabat yang paling tinggi suaranya paling nyaring. Jadi ketika ayat Al-Hujurat ini turun, dia merasa saya yang paling tinggi suaranya. Waduh, saya terancam ayat ini. Thabit bin Qais ini lari pulang ke rumahnya, nggak mau keluar-keluar, takut ya. Takut dimarahin oleh Nabi Muhammad SAW. Overthinking ya. Ini overthinking yang bagus seperti ini ya. Dia merasa bahwasanya ayat ini turun gara-gara saya ya. Maka lebih baik saya diem di rumah aja. Lalu Nabi SAW ketika di masjid ya, beliau bertanya kepada Sa'ad bin Mu'ad, wahai Abu Amr, kenapa Thabit gak kelihatan? Ya, udah berhari-hari nih kok Thabit gak kelihatan, gak hadir di majelis, gak hadir ke masjid, kok kemana? Ya. Apakah dia sedang sakit? Inilah kepekaan Rasulullah SAW. Kalau ada salah satu sahabat yang tidak hadir, tidak terlihat, Rasulullah langsung tahu mana fulan. Ya. Kita kadang ada teman nggak pernah nanya kabar. Ya. Teman kita hilang beberapa hari, bodo amat. Ya. Rasulullah tidak seperti itu ya. Rasulullah mengajarkan perhatian luar biasa kepada teman-temannya, kepada sahabat-sahabatnya. Rasulullah bertanya, mana Thabit? Kok nggak kelihatan? Apa dia sakit? Kemudian Sa'ad menjawab, dia itu tetanggaku wahai Rasulullah, dan saya tidak mendengarnya dia sakit. Ya, Thabit bin Qais ini tetangganya Sa'ad. Akhirnya Sa'ad pun mendatangi Thabit, datangin ke rumahnya. Ya, kemudian kenapa kamu Thabit? Kenapa kok nggak hadir di majelis Rasulullah? Ya. Thabit menjelaskan bahwa ia mengira dirinya termasuk orang yang diancam ayat itu. Thabit mengira bahwasanya dirinya termasuk ahli neraka. Ya, dia mengira bahwasanya dia adalah salah satu yang suaranya paling keras. Ya, mengangkat suara di atas suara Rasulullah SAW. Maka saat kembali menemui Nabi SAW dan menyampaikan hal itu.
Rasulullah ketika mendengar itu, apa jawaban Nabi? Rasulullah bersabda, la bal huwa min ahlil jannah. Tidak, bahkan dia adalah salah satu penghuni surga. Allahu Akbar. Seorang Thabit yang mengira bahwasanya dirinya masuk neraka karena terancam ayat itu, sudah overthinking. Tapi ternyata Rasulullah sendiri yang berkata bahwasanya dia adalah termasuk dari ahli surga. Itu salah satu kisah dari bagaimana perhatiannya Rasulullah SAW. Jadi kadang kita merasa terlalu keras pada diri kita sendiri. Kita merasa kita banyak dosa, ya. Allah jauh dari kita. Kita merasa mana pertolongan Allah, ya. Kok enggak datang-datang. Ya, kita merasa banyak dosa, ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sedang mengangkat derajat kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala siapa tahu sedang menyiapkan surga untuk kita. Sebagaimana yang terjadi pada Sabit bin Qais. Dia menyangka dirinya menjadi ahli neraka, tapi ternyata Rasulullah mengatakan dia termasuk ahli surga. Kisah selanjutnya, ada seorang laki-laki datang menemui Rasulullah SAW sambil membawa anaknya. Lalu Nabi bertanya kepadanya, apakah kamu mencintai anakmu ini? Lelaki itu menjawab, semoga Allah mencintaimu sebagaimana aku mencintainya. Pastinya seorang ayah cinta kepada anaknya. Ucapan cinta seorang ayah yang tulus. Tapi tak lama kemudian anak itu wafat. Anak itu meninggal dunia. Lalu Rasulullah SAW kehilangan mereka. Biasanya orang ini hadir sama anaknya, ya, rajin hadir di masjid, rajin hadir di majelis Nabi. Tapi kok sekarang nggak pernah kelihatan, ya, kata Rasulullah SAW. Maka beliau bertanya kepada si ayah, kemana anakmu wahai ayah? Ketika Rasulullah tahu bahwa anaknya telah meninggal, Rasulullah bersabda, tidakkah engkau senang apabila nanti engkau menuju salah satu pintu surga, engkau dapati anakmu sedang menunggumu di sana, membukakan pintu surga untukmu. Ini adalah hiburan yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada ayahnya. Tidak usah bersedih, anakmu sudah menunggu di pintu surga. Kelak engkau akan bertemu dengannya dan anakmu akan membukakan pintu surga untukmu selebar-lebar. Masya Allah, subhanallah, ya. Ayahnya langsung senang mendengar itu, ya. Dari yang tadi sedih, akhirnya terlipur laranya oleh perkataan Rasulullah SAW. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 6, bagaimana Rasulullah memperlakukan temannya, yaitu Rasulullah merasa semakin kehilangan ketika dalam keadaan yang genting. Rasulullah akan merasa semakin kehilangan sahabat-sahabatnya ketika dalam keadaan yang darurat. Kisah ini dikisahkan oleh Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Zaid bin Sabit meriwayatkan, pada hari perang Uhud, Rasulullah SAW mengutusku untuk mencari Sa'ad bin Rabi', salah satu sahabat yang mulia, Syekhul Ansar, Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anhu. Ini perang Uhud sedang berkecamuk, ya. Perang Uhud sedang terjadi, darah di mana-mana, ya. Korban di mana-mana. Rasulullah SAW tiba-tiba menyuruh Zaid bin Sabit untuk cari sahabat Sa'ad bin Rabi'. Beliau bersabda, jika engkau melihatnya, sampaikan salam dariku kepadanya dan katakan, Rasulullah SAW berkata kepadamu, bagaimana keadaanmu? Masih sempat-sempatnya ketika perang berkecamuk, Rasulullah ingat satu nama, yaitu Sa'ad bin Rabi'. Mana dia? Tolong cari Zaid bin Sabit. Sampaikan salam dariku dan sampaikan bagaimana keadaanmu. Maka Zaid bin Sabit pun keliling nyari mana Sa'ad bin Rabi'. Di antara para jenazah yang sudah bergelimpangan, para syuhada, darah di mana-mana.
Zaid bin Sabit mencari kemana Sa'ad. Ia berkata, aku berputar di antara jenazah-jenazah yang bergelimpangan hingga aku menemukannya. Zaid bin Sabit menemukan Sa'ad bin Rabi dan dia dalam keadaan kondisi nafas terakhir. Sudah dalam keadaan sekarat. Sa'ad bin Rabi. Di tubuhnya terdapat 70 luka, campuran antara tikaman tombak, tebasan pedang, dan tusukan panah. Tubuhnya penuh luka, tapi hatinya masih hidup. Sa'ad bin Rabi ketika itu masih hidup, walaupun tubuhnya sudah dipenuhi dengan luka-luka perang. Lalu aku berkata, wahai Sa'ad, Rasulullah SAW menyampaikan salam untukmu dan bertanya bagaimana keadaanmu. Wahai Sa'ad. Apa jawab Sa'ad? Wa ala Rasulillahis salam wa alaikas salam. Dalam keadaan sekarat, Sa'ad bin Rabi masih bisa menjawab salam baginda Nabi SAW. Salam untuk Rasulullah dan untukmu juga. Kemudian ia berkata, katakan pada Rasulullah SAW, aku mencium aroma surga. Dan katakan kepada kaumku dari kalangan Ansor, kalian tidak punya alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau sampai Rasulullah disakiti atau terbunuh sementara kalian masih bisa berkedip. Sa'ad bin Mu'ad, Sa'ad bin Rabi dalam keadaan sekarat masih sempat-sempatnya memikirkan Rasulullah SAW. Kemudian ruhnya pun keluar, rahimahullah. Sa'ad bin Rabi syahid dalam medan perang Uhud. Maka betapa besar perhatian Nabi Muhammad SAW. Bahkan di saat genting pun dia bukan hanya tahu berapa jumlah pasukan. Nabi Muhammad tahu satu-satu. Mana nih orang yang gak ada nih? Mana nih? Keadaannya gimana? Rasulullah perhatikan itu. Inilah bagaimana Rasulullah SAW memperhatikan sahabat-sahabatnya, teman-temannya. Beliau tak lupa memberikan penghormatan terakhir kepada Sa'ad bin Rabi. Bahkan kepada sahabat yang hanya tinggal beberapa helaan nafas. Sedang sekarat masih sempat-sempatnya Rasulullah menyampaikan salam kepada Sa'ad bin Rabi. Makna ucapan dari kalimat Sa'ad bin Rabi tadi yang mengatakan aku mencium aroma surga, itu ditafsirkan oleh para ulama. Yang pertama adalah hakiki, secara hakiki, bahwasanya Allah benar-benar memperlihatkan atau memperdengarkan aroma surga kepada Sa'ad bin Rabi ini sebagai bentuk bisyarah, kabar gembira sebelum ia wafat, seperti yang Allah janjikan kepada para syuhada. Jadi orang-orang yang syahid itu ketika meninggal mencium aroma surga. Masya Allah. Bisa juga dikarenakan tingkat keyakinannya kepada janji Allah. Seolah-olah surga itu sudah nyata di hadapannya. Dan ia sudah bisa menciumnya dengan mata hati. Kalau tidak bisa mencium dengan hidung, dia bisa mencium dengan mata hatinya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih banyak kisah-kisah bagaimana Rasulullah SAW berinteraksi, bersosialisasi dengan para sahabatnya. Masih mau kisah lagi? Satu lagi ya. Kisah yang terakhir ini agak sedikit lucu ya, agak sedikit unik ya. Kisah ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah salah satu sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Abu Hurairah berkata, kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada juga Abu Bakar, ada Umar, dan ada sahabat-sahabat lainnya. Tiba-tiba Nabi SAW berdiri dan pergi di tengah-tengah mereka, meninggalkan mereka. Rasulullah berdiri, pergi. Ditunggu oleh sahabat-sahabatnya. Mana ini? Rasulullah kok nggak balik-balik ya? Tapi kok beliau lama banget nggak balik-balik ya? Lama-lama mereka khawatir, jangan-jangan terjadi sesuatu pada Rasulullah. Waduh, jangan-jangan beliau diserang musuh, jangan-jangan kenapa-napa ya?
Semua sahabat panik. Dan siapa yang paling lebih dahulu bertindak? Yang paling panik pertama kali adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah ini orang yang paling semangat, orangnya lincah. Beliaulah Abu Hurairah yang paling pertama berdiri, langsung pergi nyari Rasulullah SAW. Abu Hurairah bilang, aku yang pertama bangkit dan pergi mencari Nabi SAW. Aku nyari kemana-mana, nggak ketemu. Rasulullah cari kemana-mana, sampailah aku di kebun milik Bani Najjar, milik kaum Ansor. Sampai di suatu kebun, ya kemudian Abu Hurairah mencari pintu masuknya, nggak ketemu. Mana ini pintu masuknya? Akhirnya Abu Hurairah menemukan, kata Abu Hurairah, aku melihat ada semacam saluran kecil dari sumur yang mengalir ke dalam kebun. Jadi ada kayak saluran kecil, maka aku pun masuk ke saluran itu. Seperti musang yang menyelinap masuk. Jadi Abu Hurairah saking lincahnya, kecil badannya, masuk ya lewat saluran yang sangat kecil, kotor-kotoran ya. Sahabat yang sangat mulia Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis paling banyak, rela kotor-kotoran demi sahabatnya, demi mencari Rasulullah SAW. Masuk dia seperti rubah ya. Luar biasa perjuangannya ya. Akhirnya Abu Hurairah setelah mencari-cari ketemu sama Nabi SAW. Saat Abu Hurairah menyelonong masuk, Nabi melihatnya. Kaget. Abu Hurairah, kok ada di sini ya? Abu Hurairah menjawab, iya wahai Rasulullah. Nabi bertanya lagi, kenapa kamu? Kenapa kamu ada di sini? Abu Hurairah akhirnya cerita. Intinya tadi engkau pergi lama wahai Rasulullah. Kemudian kami khawatir. Engkau tidak datang-datang. Akhirnya saya memutuskan untuk ngejar kamu dan mencari kamu sampai sini. Setelah itu Nabi SAW karena melihat perjuangan Abu Hurairah yang luar biasa ya, mencari Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad melepas sandalnya, 2 sandalnya dilepas. Nabi Muhammad berikan 2 sandalnya kepada Abu Hurairah ini. Kemudian berkata, pergilah wahai Abu Hurairah, siapapun yang kamu temui di balik kebun ini dan dia bersaksi bahwasanya la ilaha illallah dengan yakin dari hatinya, beri dia kabar gembira, dia masuk surga. Bawa sandal ini sebagai jaminan. Kalau Abu Hurairah pergi nggak bawa sandal Nabi, para sahabat nggak akan percaya ya. Jadi bawa ini sandal saya, kasih tahu. Orang yang pertama kamu temui, dialah yang mendapatkannya. Pergilah Abu Hurairah kembali menuju para sahabatnya. Tiba-tiba siapa yang muncul pertama kali? Yang muncul adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ya, seorang yang gagah, yang besar ya. Muncul Umar. Umar heran ngelihat Abu Hurairah bawa 2 sandal. Ada apa tuh 2 sandal wahai Abu Hurairah? Sandal siapa itu? Kok kamu bawa sandal? Abu Hurairah jawab, ini sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan bangganya kan. Ini sandal Rasulullah. Beliau utus aku untuk beri kabar gembira pada siapapun yang bersyahadat dengan hati yang yakin bahwa ia akan masuk surga. Apa reaksi Umar? Apakah Umar menerima sandal tersebut? Tidak ya. Respon Umar sangat di luar dugaannya, di luar nalar ya. Umar tiba-tiba langsung menonjok dada Abu Hurairah. Umar nonjok dada Abu Hurairah sampai-sampai Abu Hurairah terdorong dan jatuh ke tanah. Bahkan Abu Hurairah mengatakan, aku jatuh di atas pantatku. Mohon maaf, tapi ini betul ya. Perkataan Abu Hurairah ya. Aku jatuh di atas pantatku, terjatuh. Ya, saking kerasnya tonjokan Umar ya. Ini menandakan bahwasanya para sahabat Nabi itu punya sisi-sisi manusiawinya juga ya. Jadi tidak selalu sahabat itu bawaannya serius ya. Mereka juga bercanda ya. Para sahabat ini banyak kisah-kisah lucu ya dari mereka. Maka Abu Hurairah terjatuh. Umar berkata, kembali kamu wahai Abu Hurairah. Kembalilah ke Rasulullah SAW. Bukannya senang, malah berkata keras, kembali ke Rasulullah SAW. Abu Hurairah kembali, balik sambil nangis terseduh-seduh kepada Rasulullah SAW. Melihat Abu Hurairah nangis, ya, Rasulullah bertanya, kenapa kamu menangis wahai Abu Hurairah?
Abu Hurairah menceritakan semuanya. Saya ketemu Umar, saya sampaikan pesan Anda wahai Rasulullah, saya malah ditonjok sampai jatuh ya, dan seterusnya. Gak lama kemudian Umar nyusul ya, Umar datang menyusul. Melihat Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai Umar, kenapa kamu lakukan itu? Kenapa kamu tonjok Abu Hurairah?" Apa kata Umar? Umar menjawab, "Demi Allah, demi ayah dan ibuku, wahai Rasulullah, bi abi anta wa ummi." Ini kalimat yang biasa digunakan oleh orang Arab. Wahai Rasulullah, apakah Anda benar-benar mengutus Abu Hurairah dengan sandal ini untuk beri kabar surga kepada siapapun yang bersyahadat dengan yakin? Nabi menjawab, "Iya betul, wahai Umar." Umar kemudian berkata, "Kalau begitu jangan lakukan Rasulullah. La taf'al, jangan lakukan. Aku khawatir mereka jadi bersandar pada itu dan jadi malas beramal. Biarkan mereka tetap beramal, berusaha wahai Rasulullah. Seandainya hanya dengan sandal ini dan ucapan la ilaha illallah bisa masuk surga, niscaya mereka akan lalai ya. Mereka tidak akan beramal lagi ya." Maka ini masukan Umar untuk Abu Hurairah, masukan Umar untuk Rasulullah SAW. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Kalau begitu biarkan mereka beramal. Jadi Rasulullah SAW mendengar masukan temannya, sahabatnya. Padahal Rasulullah adalah ya Rasul, Nabi yang sudah mendapatkan wahyu dari Jibril, tapi beliau masih menerima saran dari temannya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Rasulullah ketika mengatakan barang siapa yang bersyahadat, yakin, berkata la ilaha illallah dan yakin dari hatinya, maka dia akan masuk surga, itu betul. Kalau orang yakin, bersyahadat dan mengucapkan la ilaha illallah dengan yakin, maka pasti dia menjalankan konsekuensinya. Apa konsekuensi beriman? Ia melaksanakan sholat, berzakat, berpuasa dan lain-lain. Tapi Umar cerdas ya, Umar tidak mau itu. Umar tahu kalau seandainya mereka dikasih tahu itu, mereka akan lalai, mereka akan udah nggak usah beramal lagi lah, udah dijanjiin surga kok sama Nabi ya. Maka Umar di sini sangat cerdas dan sangat bijak. Beliau memberikan masukan kepada Nabi Muhammad SAW dan Nabi Muhammad dengan rendah hati menerima masukan itu ya. Itulah sekelumit dari kisah-kisah bagaimana Rasulullah SAW memperlakukan sahabatnya, teman-temannya. Sebetulnya masih banyak cerita-ceritanya ya. Tapi karena waktu yang sangat singkat ini, insya Allah kita bertemu pada kesempatan yang akan datang ya, insya Allah. Mari sebelum kita tutup, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu di hari Jumat yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mendengarkan doa-doa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa minal 'amali ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatana ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا ما لا يرحمنا اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سقطك اللهم إنا نسألك زيارة بيتك المعظم ورسولك المكرم في هذا العام بأحسن الحال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك
ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.